nur ilahiyah itu berasal dari warid. Warid itu berasal dari wiridnya seseorang. Wirid yang dilakukan tembus hati, ya, maka dia akan menjadi warid. Warid itu adalah nur ilahiyah. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya Mbak Yai, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Puji syukur kepada Allah nih, hari ini bisa bertatap muka dengan Mbak Yai. Mungkin pertanyaan di awal bisa saya sampaikan ke Mbak Yai, mohon diterangkan dengan sejelas-jelasnya tentang bagaimana sebetulnya syariat maupun hakikat diri manusia itu, dan khususnya kenapa sih kita itu perlu mengenali diri gitu, Mbah Yai. Mungkin monggo silahkan Mbah Yai. Ada qaulul arifin yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan bisa mengenali Tuhannya. Nah, dalam konteks ini tentu sangat luas pengertiannya. Bagaimana cara mengenali dirinya sendiri. Secara ringkas, bagaimana mengenali dirinya sendiri. Kita mengenali bahwa diri kita ini adalah hamba yang dicipta, yang tidak bisa apa-apa, yang tidak punya apa-apa. Nah, dengan demikian kita tahu tentang Allah yang bisa, yang punya, yang wajib ditaati, yang wajib diikuti segala perintahnya. Nah, dengan demikian maka terciptalah manusia itu akan senang beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pengenalan itu di posisi kesadaran diri tentang bahwa kita itu hamba yang diciptakan gitu, Mbak Yai. Iya, ya, rata-rata manusia itu kan awam. Manusia itu awam. Jadi untuk mengenali diri sendiri saja nggak sampai ke sana mikirnya, apalagi mikir tentang Allah. Ya, maka supaya manusia itu bisa mengenali dirinya, ya, dari awal mereka harus mengaji. Nah, dengan mengaji, mendengarkan fatwa dari ulama, manusia itu begini loh sifatnya, doif. Kalau manusia sifatnya doif, Allah tidak doif. Manusia sebenarnya tidak bisa, Allah yang bisa. Manusia sebenarnya fakir, Allah yang kaya. Nah, ini setelah dia mengerti tentang ilmu, kemudian kebetulan dia ternyata mengalami hal itu, maka baru timbul mengerti tentang dirinya dan mengerti tentang Allah. Banyak tausiah zaman sekarang nih, kayak bicara tentang nur. Apa korelasi atau hubungannya antara nur dan diri manusia nih? Itu berawal dari hadis qudsi, ya. Allah pernah mengatakan laula ma khalaqtul aflak. Seandainya tidak karena kamu Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan makhluk ini. Cakrawala dalam arti makhluk. Ya. Jadi
awal daripada Allah menciptakan makhluk itu adalah Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad itu diambil dari Nurullah, diciptalah menjadi Nur Muhammad. Kemudian dari Nur Muhammad itu dicipta menjadi semua makhluk yang ada ini. Gitu. Termasuk alam semesta. Ya? Termasuk alam semesta itu dicipta dari Nur Muhammad, termasuk manusia. Gitu. Nah kemudian dalam eksistensi kehidupan seorang manusia, itu dia sifatnya nur itu menyelimuti keseluruhan lahir batinnya atau hanya batinnya aja? Di dalam tatanan ilmu thariqah, semua manusia itu sudah dititipi Nur Muhammad yang ada di Latifatul Akhfa. Maka Latifatul Akhfa itu perlu dirawat, diisi dengan zikir supaya nur itu semakin berkembang. Kalau nur itu berkembang sampai ke seluruh tubuh, maka sikap manusia akan menjadi baik. Adapun manusia sikapnya kurang baik itu ya karena nurnya nggak dirawat. Itulah pentingnya. Iya. Itu pentingnya thariqah itu salah satunya adalah itu. Nah, kemudian Latifatul Akhfa, dia itu posisinya di mana, Mbah Yai? Kalau sepahaman saya tuh dalam konsep latifah kan ada beberapa ya. Kalau Latifatul Akhfa itu posisinya di mana? Posisinya ada di ulu hati. Di Latifatul Qalbi, Latifatul Ruhi, Latifatul Sirri, Latifatul Khofi, dan Latifatul Akhfa. Kemudian Latifatul Nafsi, yang terakhir Latifatul Qolabi. Ya, kalau di beberapa pelajaran yang sempat kami dapat gitu ya, bahwa dalam konteks belajar memahami diri, bahwa di tubuh manusia itu sendiri ada beberapa simpul itu yang mewakili tiga fungsi. Satu fungsi power, kemudian yang kedua fungsi kontrol, fungsi sensitivitas, kemudian fungsi kontrol. Ibaratkan power atau kekuatan itu kalau tidak dibandingi dengan sensitivitas dan kontrol, maka dia akan merusak gitu. Apakah dalam konsep latifah thariqah tadi gitu ya, Latifatul Akhfa itu fungsinya dalam konteks kontrol, sensitivitas atau power itu sendiri? Paling pokok. Iya. Sehingga kita berzikir yang diarahkan ke Latifatul Qalbi pun asal usulnya dari Latifatul Akhfa ini. Iya. Semuanya dari sini, dari Akhfa. Nah, kemudian dia apakah semacam ibaratkan petunjuk nih, Mbah Yai? Ibaratkan petunjuk, apakah ketika seseorang nurnya terawat gitu ya, dengan dia rajin berzikir, kemudian di Latifatul Akhfanya tadi khususnya gitu kan, kemudian nurnya itu kualitasnya semakin baik gitu kan, apakah itu menjadi jaminan seseorang akan berakhlak, berperilaku baik sesuai kodratnya sebagai manusia, misalnya sebagai khalifah di muka bumi? Ya betul. Ya. Jadi kenapa manusia perlu berzikir? Ya. Mungkin kalau Mas bilang energi, ya. Kalau dalam thariqah bilang nur ilahiyah, itu berasal dari warid. Warid itu berasal dari wiridnya seseorang. Wirid yang
dilakukan tembus hati, ya, maka dia akan menjadi warid. Warid itu adalah nur ilahiyah. Ketika nur ilahiyah itu masuk ke salah satu latoif, contohnya ke latifatul akhfa, maka warid itu atau nur itu satu, mampu membersihkan semua kotoran yang ada di latifah itu, dan kedua, mampu menghiasi latifah itu sendiri. Jadi fungsi warid adalah satu, tazkiyah, dan nomor dua adalah takhliyah. Tazkiyah dalam arti pembersihan, takhliyah dalam arti menghiasi. Masya Allah, luar biasa Mbah Yai. Sedikit-sedikit mulai nyambung bahwa kalau dipikir-pikir sebetulnya ya agak mirip-mirip juga dengan yang kami tekuni. Bagaimana mungkin apa yang kami lakukan dengan senam, dengan meditasi itu adalah ikhtiarnya gitu ya, untuk mengejar warid tadi itu, karena sama aja sih Mbah dalam senam itu mesti ada bismillah, kemudian dia juga ada apapun ikhtiar fisik itu Allah satu-satunya tujuan gitu kan. Kemudian ada proses meminta izin lah gitu ya, minta izin sama yang maha memiliki semuanya. Kemudian dalam meditasi juga sama, ikrarnya adalah ketika di awal meditasi itu hanya Allah satu-satunya tujuan. Apa yang kita lakukan di meditasi adalah berzikir untuk mengagungkan dan menyebut namanya gitu kan. Bahwa dalam proses meditasi itu muncul fenomena-fenomena baik itu yang penglihatan secara batiniah atau fenomena fisik sekalipun, itu adalah proses pembelajarannya gitu kan, yang kemudian setelahnya itu insya Allah biasanya ada pemahaman-pemahaman yang mengiringinya juga gitu Mbah Yai. Nah kalau dalam thariqah itu sendiri apakah ada modelnya seperti itu juga Mbah Yai? Iya, sama. Jadi semua wirid yang diwiridkan oleh seorang itu akan menjadi warid. Dan kemampuan warid seperti itu, pembersihan dan menghiasi. Pesan atau nasihat dari Mbah Yai yang seharusnya senantiasa seseorang itu lakukan untuk menjaga kehidupannya, untuk agar bisa menjadi lebih baik sesuai dengan, kalau bicara Allah yang maha berkehendak, beliau punya kodrah dan irodahnya gitu ya. Ada kudroh, ada irodah yang semuanya sudah Allah tentukan. Tapi manusia juga dikasih kelebihan akal dan pikirannya. Nah, bagaimana seharusnya yang dilakukan seorang manusia dalam kehidupannya untuk sinkronkan itu, Mbak, antara kudrat irodatnya Allah dengan ikhtiarnya sebagai manusia? Manusia harus berikhtiar. Allah sendiri telah memerintahkan kita. Contohnya dalam Al-Quran ada ayat, inna fi ikhtilafil lail wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Di dalam pergantian siang dan malam itu adalah tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mempunyai akal sempurna atau ulil albab. Yang dimaksud ulil albab adalah alladzina yadhkuruna Allah, mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah. Qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, baik pun sedang berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi ayat ini mendorong kepada kita supaya kita menjadi ulil albab, supaya kita banyak berzikir ya. Dengan banyak berzikir
dengan zikir yang benar, dengan zikir yang penuh dengan khusyuk dan tawadhu, maka buah daripada zikir itu kita akan menjadi manusia yang baik. Zahir maupun batin. Zahir maupun batin. Definisi zikir yang baik dan benar itu seperti apa, dan barangkali Mbah Yai bisa menyampaikan atau mengijazahkan buat kita semua zikir yang baik. Untuk menuju zikir yang baik, saya menyarankan kepada anak-anak saya supaya talqin atau baiat kepada guru mursyid. Karena di sana kita akan diajarkan kaifiyatul zikri, cara-cara zikir yang benar, cara-cara zikir yang dilakukan oleh panutan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang diajarkan kepada sahabatnya sampai kepada para mursyid sampai sekarang. Dengan demikian kita akan bisa zikir dengan baik. Ya, karena kaifiyatul zikri itu prosesnya harus talqin dan baiat, maka nggak bisa dibahas seperti ini gitu. Dan wilayahnya para mursyid. Iya. Balik lagi ke zikir tadi. Kalau nggak salah zikir itu ada 2 kategori ya, Mbah Yai. Mohon dijelaskan kedua kategori zikir itu, mungkin sedikit asbabul wurudnya atau sejarahnya itu seperti apa, Mbah Yai? Monggo. Kalau Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah hati kamu akan menjadi tentram atau bahagia. Ini. Kemudian zikir itu ada 2. Yang pertama adalah zikir jahri, zikir yang diucapkan dengan lisan, yang lafadznya adalah la ilaha illallah. Itu berawal dari hadis ya, di mana Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, duluni aqrabaturukin ilallah. Wahai Rasul, tunjukkan aku jalan yang terdekat menuju Allah. Karena Ali bertanya seperti itu, maka Rasulullah menjawab, gholik babak, tutuplah pintu kamu. Diteruskan dengan ghammid ainai, pejamkan 2 mata kamu. Wadmum syafatai, tutuplah 2 bibir kamu. Walsik lisana, ujung lidahmu kamu pentalkan ke langit-langit. Baru dijawab pertanyaan Sayyidina Ali itu la ilaha illallah dengan cara-cara yang tertentu. Ini namanya zikir jahri. Kemudian yang kedua adalah zikir sirri, ya. Zikir yang dijalankan oleh hati, yaitu lafadznya adalah ismul zat, Allah yang dimasukkan ke lataif 7 itu. Nah, kemudian ada beberapa pengalaman sahabat dan senior Mbah Yai bahwa mereka meneliti gitu ya, bahwa dari kedua konsep zikir tadi antara zahri dan sirri atau khofi ya, itu ada sensasi yang berbeda gitu ya. Contohnya salah satunya adalah khususnya zikir zahri. Zikir zahri itu yang diucapkan itu, dilisankan itu dengan tingkat fokus yang khusus, dengan tingkat kekhusyuan yang khusus. Itu menurut testimoni beliau-beliau itu katanya
berpengaruh terhadap sistem power atau Betul. di badan itu betul. Betul. Boleh dijelaskan Mbah Yai gimana? Ini yang nggak bisa diungkap seperti ini karena ilmunya ilmu siri. Oh, Masya Allah. Iya. Nggih. Ya, mungkin ini terakhir Mbah Yai, mungkin mohon sedikit ujangan atau pesan-pesan buat halayak penonton Intersol khususnya, dan saudara-saudara kita muslimin muslimat yang mungkin saat ini sedang berproses dalam memperbaiki dirinya, lebih mendekatkan dirinya dengan Allah dan lebih mengenali dirinya. Mungkin ada sedikit wejangan atau pesan-pesan dari Mbah Yai tentang bagaimana sebaiknya kita menjalani kehidupan di zaman yang luar biasa modernnya saat ini gitu ya, yang jika kurang teliti itu malahan bisa semakin menjauhkan kita kepada Allah, bukan hanya lahir bahkan secara batin gitu. Saya mengharapkan kepada seluruh jamaah kaum muslimat di zaman yang sudah seperti ini, zaman yang penuh kemajuan teknologi dan lain-lainnya, itu hendaknya selalu dekat dengan ulama. Insya Allah dengan dekat ulama selalu kita dapat ilmu, dapat fatwa, sehingga kita terkontrol hidup kita, ya. Nggak bisa terpengaruh dengan arus yang tidak diridhoi sama Allah. Baik, terima kasih Mbah Yai atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika dalam pertanyaan atau penyampaian saya ada yang kurang pas. Kepada Allah saya mohon ampun. Pada Mbah Yai saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sahabat Intersol, demikian obrolan kita dengan Mbah Yai. Semoga apa yang kita obrolkan membawa manfaat dan sedikit memberi lebih wawasan kepada kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.